Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Oke, rekan-rekan sekalian. Ya, kali ini saya akan membahas atau berbagi informasi tentang printer laserjet warna dari brand HP laserjet 500 color M551. Nah, ini sangat membantu sekali ya untuk percetakan. Jadi ini untuk bisa cetak di berbagai jenis kertas dengan gramasinya maksimal di 230. Jadi mungkin bagi kalian yang belum tahu nyeting ya, jadi kan printer ini itu di dalam programnya itu kalau kita mau ngeprint itu ada pilihannya ya, pilihan untuk pilihan kualitas cetak. Jadi itu semua berbeda di setiap kertasnya, itu settingannya semua berbeda. Ya, jadi mungkin kita langsung aja ke PC. Ya, ini PC saya. Kalau settingan itu saya akan jelaskan satu-satu biar kalian nggak bingung. Nah, biasanya yang saya setting itu di sini ya. Ya. Jadi untuk saya jelaskan untuk ini mungkin sudah pada tahu ukuran kertas itu. Nah, terus tray 1, tray 2 ya. Jadi asal kalian tahu tray 1 itu untuk kertas-kertas tebal ya, dari samping, atau kalau di mesin fotokopi namanya bypass. Ya. Jadi sini dari samping. Kalau di fotokopi namanya bypass, kalau di mesin ini itu bilangnya tray 1 karena memang ada angka satunya. Ini angka 1. Oke. Nah, di sini saya biasanya ngecetak itu di ukuran maksimal ya, di F4. Traynya tray 1 dari samping ya. Ngeprint, kecuali ngeprint HVS, biasanya saya juga sering pakai di kasetnya ya, di laci, tapi selebihnya saya gunakan tray 1 atau bypass. Nah, untuk paper type, ini biasanya kalau plain yang saya gunakan biasanya itu plain. Plain itu untuk ketebalan yang bisa dibilang sangat-sangat tipis. Mungkin biasanya saya gunakan itu untuk HVS ya. Ini biasanya untuk HVS. Jadi kalau plain ini kita pakai di kertas Buffalo, nanti hasilnya itu ada toner-toner yang terlepas ya kalau kita masuk dengan settingan plain. Jadi ini khusus buat HVS ya, HVS maksimal 80 GSM. Nah, selanjutnya masuk ke heavy. Nah, heavy ini biasanya saya gunakan untuk kertas Buffalo. Biasanya Buffalo itu saya pakai yang heavy sama extra heavy. Di dua settingan ini biasanya saya untuk mencetak HVS. Nah, kalau untuk stiker, terus untuk kertas linen, pokoknya dia di atas 160-an, 140 ke atas lah, yang betul-betul kita ingin gambarnya itu padat atau warnanya itu padat, terus prosesnya itu jadi lebih bagus, karena kan semakin kualitasnya bagus, ketebalan kertasnya makin tebal, itu biasanya kinerja printernya semakin lambat ya. Karena kalau kita gunakan yang heavy, extra heavy ataupun cardstock, itu kecepatan printernya jauh berbeda dengan yang plain. Jadi printernya itu kalau plain itu 1 menit dia bisa sampai 45 lembar ya. Tapi kalau pakai yang cardstock itu estimasi 1 lembar itu 4 detik, 3 sampai 4 detik ya, 1 lembar nyetaknya yang cardstock. Jadi biasanya agak sedikit memakan waktu, tapi yang namanya laserjet
itu masih dikategorikan cepat lah. 3 detik 4 detik itu masih cepat untuk per satu lembar full color F4. Nah jadi itu. Nah kan pernah saya yang ngasih tahu ke kalian, saya pernah menggunakan yang namanya settingan untuk nyetak PVC injet. Nah kalau PVC injet itu saya pakai settingan plain. Jadi kertas PVC khusus injet yang saya pakai di laser jet itu kan dia bisa melar kalau kita gunakan cardstock atau extra heavy. Nah, jadi kalau kita menggunakan plain maka kontak kertas pada pemanas itu cepat, relatif lebih cepat dibandingkan kita menggunakan heavy atau cardstock. Karena kalau terlalu panas maka media cetak PVC-nya akan meleleh, dan kalau sudah meleleh dia melar. Nah, pada saat melewati pemanas dia melar. Nah, itu yang membuat sering terjadinya paper jam. Nah, jadi kasusnya kalau kita menggunakan injet dengan settingan cardstock, maka di situ akan sering terjadi paper jam dan tidak akan bisa mulus. Akan selalu terjadi paper jam. Tapi kalau disettingkan ke plain, nah itu otomatis akan bisa ngeprint ya. Jadi ini yang saya bahasnya untuk PVC. Tapi kalau untuk kertas kayak art karton, linen, terus concord, terus ivory, itu selalu saya gunakan yang cardstock. Jadi saya pakai yang cardstock. Jadi lebih bagus ya kan, karena dia mencetak melewati pemanas dan melewati drum. Dia melewati ITB ya. Jadi pada saat ITB menyentuh kertas juga itu nggak terlalu cepat. Nah pada saat masuk ke proses pemanasan, di pemanasnya juga jadi warnanya bisa lebih padat. Itu cardstock. Oke, jadi bisa kalian pahami ya perbedaan settingan ini ya. Kalau misalkan pakai art paper yang 120 GSM, pakai mana bang? Nah, kalau art paper tipis, saya sarankan kalian menggunakan settingan yang cardstock ya. Untuk brosur-brosur itu bagusnya di cardstock. Karena pernah saya gunakan pakai yang plain, itu seringnya dia nyangkut ya. Jadi kalau art paper itu yang 120 itu yang biasanya digunakan untuk brosur ya. Kalau nggak salah di 120 itu seringnya nyangkut dia nggak bisa, dia mesti paper jam karena kertasnya terlalu gimana ya, terlalu lembek, terlalu lunak. Beda dengan HVS ya. Kalau HVS itu kan kayak kaku gitu ya. Kalau brosur yang art paper ini dia nggak kaku, dia kayak sedikit gemulai apa lembut atau gimana gitu, makanya dia sering nyangkut. Jadi kalau itu pakai cardstock aja, art paper 120 GSM ya. Mungkin itu sih yang bisa saya kasih. Oh iya, sorry ada satu lagi, paper quality. Ini kita pilih yang 360 ya, 360 sama ini base. Nah ini biasanya kalau untuk cardstock saya aktifkan 2 menu ini ya, 2 menu ini. Yang ini nggak usah di otak-atik. Ini memang sudah dari settingan yang pertama, yang printing shortcut itu kita sudah setting di situ. Jadi ini nggak perlu di otak-atik. Print quality yang kita otak-atik cuma ini aja ya. Kalau kita mau ngeprint di media HVS, kita pakainya di 1200 kali 1200. Ini pakai standar aja ya. Kalau HVS mungkin mau nyetak buku ya pakai ini aja. Tapi kalau kita mau ngeprint cetakan khusus kayak kartu nama, nah itu pakai ini. Stiker, nah ini pakai ini. Jadi stiker mau itu Bontax, mau itu Kromo, mau itu vinyl kayaknya ini. Terus art paper 180, art paper 120,
terus art paper 210, art paper 230 pakainya ini, terus linen, terus ivory pakainya ini. Jadi settingannya tuh ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya dapat bagikan ke kalian. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.